Olahraga ekstrim cenderung menarik orang untuk memacu adrenalin dan beraksi. Namun, kebanyakan dari olahraga tersebut dapat dilakukan dengan aman. Tapi seperti apapun, ada pengecualian. Semakin ekstrim olahraga tersebut, maka semakin berbahaya dan besar risikonya, dan semakin mendebarkan bagi para atlet yang melakukannya. Nah, berikut beberapa olahraga ekstrim dan berbahaya namun cukup populer di kalangan pecinta olahraga ekstrim yang berhasil kami himpun. Di sini kami memiliki video 5 olahraga paling mendebarkan, berbahaya, dan juga mematikan. Beberapa dari olahraga tersebut mungkin membuat nyali Anda ciut. Yang kelima, selancar bersama ombak besar. Di sini kita tidak berbicara tentang selancar normal yang sering dilakukan. Untuk dihitung ombak besar, ombak harus setinggi setidaknya 6 meter atau 20 kaki. Ada begitu banyak bahaya untuk olahraga ini yang mungkin tidak Anda pikirkan. Pertama, ombak sebesar ini sangat kuat. Dalam gulungan ombak besar, peselancar dapat terdorong 20 hingga 50 kaki atau 6,2 hingga 15,5 meter di bawah permukaan. Selain itu, sangat mudah untuk mengalami disorientasi di bawah air dari gelombang yang kuat, dan sangat penting bahwa mereka dapat mendapatkan kembali keseimbangan mereka dengan cepat, dan sampai ke permukaan sebelum gelombang berikutnya datang, biasanya kurang dari 20 detik kemudian. Ombak adalah risiko terbesar bagi peselancar, karena tertahan oleh ombak. Bertahan satu gelombang cukup menantang, dan bertahan 3 gelombang hampir tidak pernah terdengar. Selain hanya tenggelam, ada juga faktor dasar laut. Tidak peduli apa itu, pasir, batu, atau karang, semuanya bisa berbahaya bagi peselancar. Ketika datang ombak besar, semua ombak cukup kuat untuk membuat dasar laut berpasir terasa seperti beton. Akhirnya, karang akan memotong Anda seperti pisau cukur, dan bahkan meninggalkan pecahan di kulit Anda yang berpotensi terinfeksi setelahnya. Yang keempat, panjat tebing atau solo free climbing. Tren populer panjat tebing telah meningkat. Namun, kebanyakan pemanjat tebing standar menggunakan tali. Disitulah kegilaan solo free climbing muncul. Panjat tebing bebas adalah panjat tebing sendiri dan tanpa alat pelindung. Semuanya bermuara pada keterampilan murni. Seperti yang bisa ditebak, jatuh adalah alasan paling umum untuk cedera atau kematian. Tapi ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab jatuh. Bahkan jika Anda adalah pemanjat terbaik, Anda tidak dapat memperhitungkan perubahan kondisi cuaca, pegangan yang lepas, atau batu yang jatuh. Sebagian besar, ini bukan masalah kapan Anda jatuh. Jadi, jika skill bahkan tidak bisa melindungimu, apa yang membuat Anda tetap tertarik dengan olahraga ini? Banyak pendaki yang berpartisipasi dalam gaya berisiko ini mengatakan bahwa ini adalah bentuk pendakian yang paling murni, hanya pemanjat dan batunya saja. Mereka mengatakan kerumitan peralatan dapat menghalangi, meskipun itu lebih aman. Meski begitu, banyak pemanjat tebing mengakui bahaya dari apa yang mereka lakukan dan mencegah orang lain mengikuti jejak mereka. Yang ketiga, base jumping. Jika terjun payung tidak cukup tertarik untuk Anda, base jumping hampir sama ekstremnya dengan terjun payung, dan bisa dibilang olahraga paling berbahaya di dunia. Base jumping bisa diartikan melompat dari tebing, bangunan ataupun jembatan. Olahraga ini menggunakan pakaian bersayap dan parasut untuk terjun payung. Meskipun Anda mungkin tidak akan jatuh sejauh yang Anda lakukan jika Anda terjun payung, Anda memiliki waktu yang jauh lebih sedikit untuk menggunakan parasut Anda dan peluang kesalahan yang hampir tidak terlihat. Base jumping semakin populer sejak tahun 1978, bahkan dengan tingkat kematian yang tinggi yaitu 1 dari 60 kematian. Karena sifat berbahaya dari olahraga ini dianggap ilegal, di sebagian besar tempat di dunia, dengan beberapa pengecualian. Karena masih dianggap ilegal, banyak jumper pro base merahasiakan lompatannya agar tidak ketahuan petugas. Yang kedua, meluncur di jalanan atau street lugging. Seluncur jalanan awalnya dikembangkan ketika pemain skateboard menyadari bahwa mereka bisa berbaring di papan mereka untuk melaju lebih cepat. Sejak itu berkembang menjadi olahraga tersendiri, dengan papan yang lebih halus khusus untuk olahraga ini. Karena tubuh Anda rata saat meluncur di jalan, tidak ada hambatan angin, membuat pengendara melaju lebih cepat di jalan. Namun, karena tubuh pengendara begitu dekat dengan tanah, bagian tubuh mudah membentur aspal meski hanya dengan kemudi sederhana. Pikirkan tentang hal ini, bahkan hanya menggores siku Anda ke tanah saat melaju dengan kecepatan 80 km per jam berpotensi membuat Anda terjepit, yang pada gilirannya bisa membuat Anda jatuh. Sementara pengendara bisa mendapatkan alat pelindung, jaket dan helm, banyak pengendara merasa beban ekstra hanya memperlambat mereka. Cedera yang paling umum diderita oleh penyuka olahraga ini adalah memar, patah tulang, atau sendi terkilir, meskipun belum ada statistik yang mencatat tentang kematian. Jika Anda tidak melakukan olahraga gila ini di jalan tertutup, Anda dihadapkan dengan bahaya kendaraan yang melintas di jalanan, dengan tabrakan yang sulit dihindari. Olahraga ini menjadi daya tarik tersendiri karena digolongkan ke dalam olahraga sederhana namun beresiko tinggi.
Yang pertama, cave diving atau menyelam ke goa. Meskipun olahraga ini tidak memungkinkan untuk memacu adrenalin, ini jelas salah satu yang paling mematikan. Bayangkan, Anda berada di kedalaman 100 kaki di dalam laut, dan Anda berada di sebuah gua. Satu gerakan yang salah, dan Anda tidak bisa berenang begitu saja ke permukaan, Anda harus keluar dengan cara yang sama seperti saat Anda masuk ke dalam air. Saat menyelam ke dalam gua, Anda mungkin tersesat, kehabisan udara, ruang sempit, atau mengalami masalah karena arus bawah laut. Kemungkinan kesalahan sangat kecil, dan meskipun bahayanya tampak jelas, orang masih bisa membuat kesalahan sepanjang waktu selama penyelaman. Tindakan pencegahan yang harus diambil di gua ditunjukkan dalam jumlah peralatan yang digunakan. Penyelam gua membutuhkan hampir 2 kali jumlah peralatan daripada penyelamatan standar udara terbuka, seperti 2 tabung oksigen, komputer, lampu, jalur keselamatan, dan banyak lagi. Beberapa penyelam tidak menganggap serius bahaya yang seharusnya. 95% dari semua kematian penyelam gua adalah orang-orang yang mati dengan kondisi tidak baik dan melampaui batas mereka, sisanya adalah profesional yang mereka lakukan. Rata-rata, sekitar 10 penyelam di gua mati setiap tahun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di video ini.